Kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena pada akhir sesi sekarang, saya punya tema yaitu tak usah ku takut, El Shaddai. Haleluya. Ini satu tema yang saya pikir perlu untuk kita pelajari dan kita mengerti. Karena sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Harapan, doa dan permintaan kita kepada Tuhan berkati 2021 adalah tahun yang diberkati. But who knows? Siapa yang tahu apa yang menjadi rencana Tuhan? Kita nggak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi di tahun depan. Kita nggak ngerti apa yang menjadi beban yang Tuhan izinkan kita pikul. Tapi selama kita menyadari El Shaddai, hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Sama-sama kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pegang Alkitab atau saudara yang nggak punya Alkitab bisa lihat di sebelah kanan saya. Nah ini dia. Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beberapa ayat ini akan saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Perhatikan baik. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Apa kata Tuhan kepada Abram? Jadi namanya belum Abraham, Abram. Akulah Allah yang maha kuasa, atau dalam terjemahan atau tulisan Ibrani dikatakan El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan siapa? Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Padamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Satu lagu yang tidak asing di telinga kita sebagai orang-orang percaya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Kenapa? Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Yang di rumah, yang di perjalanan, yang melihat stream ini katakan, Dia memberkatiku. Amin. Kalimat berikutnya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ada banyak kita sering menyanyikan kalimat dari lagu ini. Kita bahkan tidak asing ketika mendengar kata El Shaddai. Tapi tahukah saudara, makna kata El Shaddai itu sangat luar biasa. El Shaddai itu, kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. El Shaddai itu dalam bahasa Ibrani terbagi dari dua kata, El dan Shaddai. Dan ini menjadi salah satu sebutan bagi nama Allah Israel. Jadi El Shaddai itu secara konvensional diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kalau saudara pernah dengar God Almighty. Atau dalam bahasa Indonesia seringkali diperkatakan Allah Maha Kuasa. Jadi bukan Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar itu Gadol Ha Elohim. Kalau El Shaddai Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Besar God It's Great. Kalau Allah Maha Kuasa God Almighty. Nah itu perbedaannya. Jadi banyak orang bilang, oh El Shaddai itu berarti Allah Maha Besar. Tidak, El Shaddai itu Allah Maha Kuasa. Secara makna etimologi, kata Maha Kuasa artinya tidak ada yang bisa membatasi cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan mencipta, cara Tuhan berkarya, cara Tuhan menyatakan segala sesuatu. Dia El Shaddai. Makanya di dalam lagu ini dimulai dengan tak usah ku takut. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, tak usah ku bimbang. Kenapa? El Shaddai. El Shaddai berbicara tentang kemahakuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh apapun.
Di sesi sebelumnya, sesi yang ke-6, sesi jam 5 sore, saya sampaikan tentang kata Immanuel. Andai saja kita mengerti makna Immanuel dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kita akan tetap melangkah karena kita tahu ada kepastian penyertaan Allah. Dan kali ini di sesi paling akhir saya sampaikan tentang kata El Shaddai. Saudara, hidup yang kita jalani adalah hidup yang seringkali sudah kita rancangkan di dalamnya. Kita berencana tahun 2020 kita akan buka usaha, anak akan sekolah, bisnis saya seperti ini, karir saya seperti ini, saya pengen pelayanan seperti ini. Tapi siapa yang mau tahu bahwa kenyataannya Tuhan izinkan hal-hal yang jauh berbeda dari rancangan seluruh orang di dunia akibat pandemi dan wabah. Tapi El Shaddai membuat saya dan saudara, dimanapun kau menyaksikan live streaming ini, kita masih ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik. Kan luar biasa, dari bulan Maret loh, pertama pemerintah Indonesia menyatakan ada positif, nyata virusnya. Kalau Tuhan izinin kita, bahkan setiap saudara yang mungkin mengalami masa-masa sukar bulan-bulan yang lalu, saudara yang mulai kehilangan pekerjaan akibat pandemi, saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi, engkau mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita masih bisa ada dan kita masih tetap bisa menyaksikan live streaming ini, jawaban saya sederhana, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Coba deh saudara ingat bagaimana kita menjalani bulan-bulan ini sepanjang 2020. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus kita akan lihat banyak perkara terjadi. Nah, saya yakini saudara, rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan selalu indah bagi saya dan saudara. Walaupun di tengah keadaan yang menyakitkan, tetes air mata. Tapi percayalah, Allah akan menyatakan kuasa. Mujizat dan hal-hal yang luar biasa akan menyertai langkah-langkah hidup saya dan hidup saudara. Makanya kalau saudara lihat dalam Alkitab, kata Shaddai itu artinya Allah, bukan Allah ya. Kalau El Shaddai baru Tuhan Maha Kuasa. Kalau Shaddai itu ya berkuasa, kira-kira begitu. Nah, kata Shaddai itu dalam Alkitab ditulis sebanyak 48 kali. Jadi kita mulai masuk ke dalam pengetahuan di dalam firman kata El Shaddai. El Shaddai sendiri atau berkuasa itu ditulis sebanyak 48 kali. Tetapi digabung dengan kata El itu penyebutan kata nama Tuhan. El itu disebut juga Tuhan, Allah. Digabung dengan kata El, Alkitab hanya menulis sekitar 7 kali El Shaddai itu. Dan 5 kali dalam Kejadian, sekali dalam Keluaran dan sekali dalam Yehezkiel. 7 kali. Itu berbicara tentang kesempurnaan. Kalau saudara mau lihat kapan pertama kali muncul, sama-sama kita lihat Alkitabnya. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ini ayat pertama kali Tuhan menyatakan kata akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia bertemu dengan Abram dan Tuhan mulai mengubah keadaan Abram. Jadi setelah Tuhan menyatakan dirinya Maha Kuasa, dia mengubah keadaan Abraham di usia yang ke-99 tahun. Dikatakan begini, ketika Abram berumur berapa? 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya El Shaddai. Lalu yang kedua kali Tuhan berbicara kepada keturunannya. Setelah Abraham ada yang namanya siapa? Ishak. Lalu nanti ada Yakub. Coba lihat Kejadian pasal 35 ayat yang ke-11. Ini pernyataan Tuhan menyatakan diri sebagai yang Maha Kuasa. Lagi firman Allah kepadanya dikatakan begini. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Apa? El Shaddai, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara itu dinyatakan melalui kuasanya. Disinilah kita sering mendengar tentang kesaksian. Bagaimana orang sakit bisa sembuh. Orang yang dinyatakan maaf ya mandul, tidak punya keturunan. Tapi dengan cara yang dahsyat dan ajaib Tuhan berikan mereka keturunan. Yang tadinya mungkin divonis tidak mungkin sembuh karena sel-sel jahat sudah menguasai tubuhnya. Tapi puji Tuhan dengan cara yang luar biasa dan ajaib dia bisa sembuh. Orang berkata gak mungkin sukses, gak mungkin berhasil. Dia kan bodoh, dia kan gak pintar, dia gak punya dana. Bagaimana dia bisa sukses? Tapi dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa, Tuhan ubah apa yang kata orang gak bisa, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu namanya El Shaddai. Kekristenan kita gak pernah lengkap kalau kita gak menikmati kemahabesarannya Tuhan. Maha kuasanya Tuhan itu adalah hal yang wajib harus terjadi bagi kita. Karena disitulah bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup.
Jadi kalau saudara tanya bilang begini, pendeta kenapa ya saya kok udah bertahun-tahun ikut Tuhan kayaknya gak ada hal besar terjadi dalam kehidupan saya. Yang salah bukan Tuhan, jangan-jangan pengiringan kita di dalam Tuhan. Tahu gak saudara, salah satu hal yang membuat kemahakuasaan Allah tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita adalah rasa ketakutan. 2020 adalah tahun yang cukup mencengkam. Iya, saudara ingat ya. Ketika berita menyatakan ada yang positif, itu terjadi panik secara massal. Orang mulai beli makanan, belanja. Ada orang yang mulai pokoknya melakukan berbagai macam hal untuk menyelamatkan dirinya. Itu ketakutan. Dan ketakutan ini semakin bertambah. Informasi yang kita lihat, informasi yang kita dengar itu membuat orang hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecurigaan. Zaman sekarang 2020 kayaknya lebih mending kita dengar orang kena, maaf betul. Lebih mending dengar orang kena kanker gitu. Daripada orang kena penyakit yang positif itu, ya kan? Ya kan? Kayaknya kita masih lebih mending gitu. Lihat orang yang terkapar daripada kita lihat orang yang batuk. Zaman sekarang 2020 sensitif. Dulu sebelum 2020 jangankan batuk. Sampai keluar dahak juga biasa aja kita ya kan. Ingat gak masa-masa itu? Kita makan ya kan. Gak ada tuh kayak sekarang tuh dibersihin, disemprot desinfektan. Oh pokoknya dengan segala macam keamanan. Dulu kan gak ada kan. Bahkan ada orang batuk tuh. Wow, di samping kita. Gak terganggu kita. Sekarang kan orang cuma begini. Itu aja kita. Darah Yesus. Kenapa? Roh ketakutan. Sekarang tuh roh ketakutan tuh menguasai. Ketakutan, kecemasan, kecurigaan masuk dalam berbagai aspek. Orang udah mau lihat, aduh kayaknya nih kalau bisnis saya ini gak bisa bertahan. Ini kayak ekonominya mau hancur nih. Dengar gak berita? Ini akan terjadi resesi. Dengar gak berita? Ini katanya diramalkan begini. Saya ngerti, kita masih injak dunia. Tapi ingatlah yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Sama seperti gambar yang disediakan oleh tim media. Kalau saudara menyadari betapa maha kuasanya Tuhan. Dia punya tangan yang tidak dibatasi oleh apapun. Apa yang dia pegang mujizat terjadi. Disitulah kita tetap bisa melangkah. Sekalipun mungkin benar kita menghadapi banyak duri, kerikil, depan kita ada jurang. Tapi dia Allah yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. El Shaddai. Kalau saudara lihat ini, hari ini katakan ungkapan kata-kata profetikmu. Katakan El Shaddai. Tuhan menyertai keluargaku. Tuhan menyertai pekerjaan saya. Tuhan menyertai pasangan saya, suami saya, istri saya. Katakan Tuhan menyertai anak-anakku. Tuhan menyertai keuanganku. Tuhan menyertai masa depanku. El Shaddai. Kita gak takut. Karena kita percaya. Ketakutan datangnya pertama dari dosa. Kita masuk dalam pembelajaran singkat. Kejadian pasal yang ketiga. Sama-sama lihat Alkitab saudara. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kalau saudara, Pak, sebenarnya ketakutan itu datangnya dari mana? Kenapa ketakutan membuat kita kehilangan kesempatan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Saya akan mulai masuk dalam penjelasan singkat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saudara bisa lihat di sebelah kanan saya dan inilah firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua. Siapa mereka berdua? Adam dan Hawa. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa mereka tahu? Mereka sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Perhatikan baik. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi perhatikan baik, Alkitab katakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Adam, Hawa, where are you? Di manakah engkau? Perhatikan ini ayat kuncinya. Manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, apa katanya? Aku menjadi takut. Hal yang pertama terjadi dalam diri manusia. Ketika mereka memetik buah dan itu membuat mereka berdosa, yang pertama mereka alami adalah ketakutan. Jadi takut adalah satu rasa yang sejak awal manusia jatuh dalam dosa dan until today akan terjadi dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang bilang begini, pendeta kalau gitu takut itu dosa dong. No. Dalam psikologi, takut adalah bagian dari 4 emosi dasar manusia.
Emosi dasar manusia terdiri dari amarah, bahagia, sedih, dan ketakutan. Setiap manusia pasti memiliki 4 dasar emosi ini. Amarah, bahagia, sedih, dan takut. Itu udah pasti. Persoalannya adalah kita seringkali gak bisa menguasai emosi dasar manusia. Sehingga ada banyak orang dikuasai oleh amarah. Dia mudah marah, dia mudah tersinggung, dia mudah memaki, dia mudah menyakiti, dia mudah bertindak-tindak yang anarkis. Kenapa? Emosi dasarnya gak terkendali. Ada orang yang diliputi oleh rasa kesedihan yang begitu mendalam. Dia bahkan gak bisa move on. Dia sulit untuk melangkah dan melanjutkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Kesedihan membuat dia merasa ya udah, apalagi harapan saya, apalagi yang bisa saya kerjakan. Dan yang paling menakutkan adalah emosi dari ketakutan. Kalau sudah belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketakutan sebenarnya suatu tanggap emosi terhadap ancaman. Saya mau balikin pertanyaan saya kepada saudara. Pak, Bu, menurut saudara kita butuh rasa takut gak dalam hidup? Manusia itu perlu ada rasa takut gak? Kalau saudara jawab dan berpikir, gak perlu pendeta. Karena kan Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yes, Alkitab berkata seperti itu. Tapi saya mau ingatkan dengan jelas. Rasa takut sebenarnya membuat manusia berpikir. Manusia berhati-hati, manusia berwaspada. Ketakutan itu membuat manusia berencana. Sebelum menikah kan ada ketakutan, nanti saya bisa hidupi gak ya pasangan saya? Nanti kalau saya gak bisa kasih nafkah. Dari situ manusia mulai melangkah. Oh iya, kalau gitu saya mesti bekerja. Saya mulai punya pendapatan, saya harus berpikir tentang tabungan, investasi dan lain sebagainya. Takut membuat orang lebih berhati-hati, ya kan? Kita mau jalan, aduh kelihatannya gelap ya. Wah, nanti jangan-jangan ada lubang. Takut itu membuat manusia lebih prepare. Kalau gitu kita mesti bawa senter. Kalau gitu kita mesti bawa cadangan mungkin obor, lilin dan lain sebagainya. Bisa bayangin gak hidup manusia tanpa ketakutan? Dia bawa mobil, tutup mata aja. Aku mah gak takut. Ina ilahi. Mati dia gara-gara gak. Orang karena gak takut kan akhirnya dekat sama bahaya. Pada dasarnya takut adalah bagian yang membuat manusia itu lebih berpikir. Tapi ketakutan yang tidak terkendali sesungguhnya membuat engkau kehilangan kesempatan untuk melihat betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, gereja itu tidak hancur karena jemaat gak ada. Sampai hari ini saya punya banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Semenjak gereja tidak bisa melakukan tatap muka, tidak sedikit gereja yang sulit untuk beradaptasi masuk dalam ibadah online. Mungkin keterbatasan instrumennya, mungkin juga karena tidak terbiasa untuk berbicara hanya di depan kamera. Karena saya secara pribadi dulu kesulitan sekali berbicara di depan kamera karena nggak ada orang sama sekali ya kan. Saya bahkan nggak tahu bisa bicara. Saudara nontonnya gimana juga saya nggak ngerti. Ada beberapa pendeta, mungkin juga karena dana dan lain sebagainya dia nggak bisa lakukan. Dan sampai Desember ini nggak ada ibadah, jemaat nggak ada. Apa gereja mati? Tidak. Gereja tidak mati cuma karena tidak punya persembahan. Jangan saudara pikir, wah gerejanya bakal mati tuh, uangnya gak ada. Kata siapa? Karena faktanya ada banyak gereja, bahkan dalam keadaan minus, mereka tetap berjalan dalam pelayanan melayani Tuhan. Gereja tidak hancur karena teror-teror yang terjadi. Saudara dengar berita beberapa waktu yang lalu, terjadi hal-hal yang mungkin menyedihkan bagi kita orang percaya. Satu berita yang mungkin membuat kita berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang mengalami. Tapi saya mau katakan, teror dan hal-hal sebagainya tidak membuat gereja tutup. Apa yang membuat gereja berhenti? Ketakutan. Ketakutan membuat gereja berpikir, nggak bisa, nggak mungkin, nggak akan bisa berjalan. Ketakutan membuat apa yang baik semuanya menjadi hilang. Banyak orang percaya hidupnya rusak karena ketakutan, bukan karena dia nggak sekolah. Orang takut justru karena ketakutanlah biar sekolah tinggi, biar dia punya karir besar. Ketakutan membuat seseorang jadi oon. Tahu ya kata oon? Sebenarnya saya mau bilang bodoh, cuma kan gak enak ya kan. Ini kan online. Tapi kalau saya bilang oon, saudara ngerti ya, maksudnya bodoh. Banyak orang Kristen gitu. Gereja rajin, doa iya, tapi masih tetap dikuasai oleh ketakutan. Jadi tindakan-tindakannya adalah tindakan yang on. Banyak orang gereja ya kan bangun rumah masih. Ini arahnya bagus gak ya? Daerahnya gimana? Ini tusuk sate atau tusuk konde nih pendeta. Kalau tusuk sate kita gak berani lah. Walaupun rumahnya murah tapi ya kita takutnya nanti gak ada berkat di dalamnya ini. Ini yang saya katakan, ketakutan membuat seseorang jadi on.
Karena takut makanya ada banyak orang Kristen, gereja, ada Alkitab di tangannya, tapi di tangan kirinya ada jimat. Nggak sedikit orang Kristen sampai hari ini masih ikut dalam ritual-ritual okultisme. Kenapa? Ketakutan membuat seseorang bodoh. Ya pendeta, saya udah coba cari-cari jodoh, tapi nggak ada yang ketemu pendeta. Tapi kata teman saya nih, orang nih pinter. Jadi asal kita diusap-usap nih, kepala nih ditiup-tiup gitu. Nanti akan kebuka tuh aura pernikahan kita, aura jodohnya akan datang. Ini orang-orang oon nih kayak gini. Ada banyak orang-orang oon karena takut akhirnya mencuri, mengambil apa yang bukan miliknya. Ya nanti saya kapan suksesnya pendeta. Kalau kita jujur-jujur terus, kalau kita lempeng-lempeng terus, kapan kita bisa kaya pendeta. Kita mesti nipu sedikit pendeta, kita mesti colong sedikit pendeta. Ketakutan membuat orang hidup dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang begini, bukan tangan Allah yang kurang panjang untuk menolong kau. Bukan telinganya kurang tajam, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Apa dasar dari dosa? Ketakutan. Karena takut nggak bisa bertahan rumah tangga, akhirnya pilih cerai. Orang karena takut, ya kan? Dia mau cari pertanyaan sama siapa bingung. Dia bilang, pendeta saya udah doa-doa, nggak ada jawaban. Akhirnya datang ke kuburan. Dia mulai ngomong sama engkongnya yang udah almarhum. Engkong, saya mau masuk ke polisian, Kong. Tolong permudah. Engkongnya kalau bisa jawab dia bilang, gua aja nggak jadi security, lu lagi mau jadi polisi. Satu-satunya tempat di mana kita bisa melihat kepastian di tengah ketidakpastian hanya di dalam Yesus. Jadi memang penyebab dari ketakutan dasarnya adalah dosa, saudara. Nah, secara jasmani tubuh kita, setiap panca indera ini memiliki sensor takut. Ya kan? Penglihatan, telinga, penciuman, perasa kita. Kita punya sensor di dalamnya untuk merasa takut dan khawatir. Dan itu normal. Kenapa saya katakan normal? Karena bukan cuma manusia yang mengalami rasa takut akibat sensor indera. Binatang juga sama seperti itu. Bedanya antara binatang dengan manusia, kita lebih dikuasai dan terikat di dalamnya. Anjing, ya kan? Anjing itu kalau diajak nonton film horor, sama juga takutnya sama kita. Dia nggak ngerti nih, dia nggak ngerti ceritanya. Tapi waktu dia ngelihat gambar jump scare, suara yang jump scare, ngerti ya? Yang tiba-tiba bang gitu. Anjing bisa takut, kucing bisa takut, bisa. Waktu ada adegan dikejar-kejar, anjing juga bisa tegang juga, tuh bisa takut dia gonggong. Waktu setannya muncul, anjing bisa lari juga. Takutnya sama. Manusia juga seperti itu. Kita mulai tutup mata gitu. Apa yang membedakan? Setelah film horor berhenti, anjing biasa aja. Tapi manusia itu film dibawa dalam kehidupan nyata. Dia lihat hantu di film itu, dia mulai bilang, oh jangan-jangan sekarang ada di sini. Tidurnya udah gak bisa tidur, ya kan? Masuk toilet udah ketakutan, pikiran, rasa takut. Rasa takut yang paling menakutkan bukan dari apa yang kita lihat, saudara. Bukan dari apa yang kita cium, bukan dari apa yang kita dengar. Tapi dari apa yang kita pikirkan. Ketika engkau mulai berpikir hal-hal yang negatif, engkau mulai taruh ketakutan. Kayaknya saya gak bakal sukses. Kayaknya saya gak bakal maju. Kayaknya tahun ini berat. Kayaknya suami saya selingkuh. Kayaknya istri saya gak menghormati saya. Kayaknya anak-anak gak bisa maju. Kayaknya saya gak punya dana. Kayaknya saya bakal susah. Kayaknya saya bakal gagal. Pikiran-pikiran negatif yang membuat engkau tidak pernah melihat El Shaddai. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak dari kerajaan Allah. Yes, kita bukan burung. Karena itu engkau tetap bekerja, engkau tetap mencari nafkah, engkau tetap berjuang. Tapi ketika engkau bekerja, engkau mencari nafkah dan engkau berjuang, engkau jangan jalani dengan kecemasan. Ada banyak orang gak pernah lihat hal-hal besar dalam hidupnya karena takut. Saya mau baca, waktu saya gak terlalu banyak, saudara. Ada satu kisah dalam Hakim-Hakim ya. Jadi ini kisah ketika Tuhan menyerahkan bangsa Midian kepada seorang hakim, seorang pemimpin, seorang leader namanya Gideon. Tuhan berkata kepada Gideon, maju, hadapi, Midian kuserahkan kepadamu. Nah, saudara yang menarik kalau baca dari Kejadian pasal yang ke-7 ini, jumlah bangsa Midian itu tidak bisa dihitung dengan angka. Alkitab memakai bahasa hiperbola, dikatakan jumlah prajuritnya itu seperti belalang di padang gurun, unta-untanya seperti pasir di lautan. Dan ketika Tuhan bertemu dengan Gideon ditanya, berapa banyak orang yang ikut kepadamu? Sekian puluh ribu orang Tuhan, oke. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, oke, serukan kepada rakyat itu, siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pulang. Alkitab katakan,
Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Jadi pertama ada 32.000 orang. 32.000 orang itu bahkan gak sebanding dengan jumlah tentara dari bangsa Midian. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini, Gideon itu terlalu banyak. Sekarang coba absen, tanya mereka yang takut dan gentar suruh pulang. Saudara-saudara tahu, more than 50%, lebih dari 50% orang angkat tangan berkata, Gideon kami takut. Dan sisa tinggal 10.000. 60% lebih mereka angkat tangan dan bilang kami gak mampu lagi. Saya percaya pada waktu itu mungkin Gideon pikir gini, ini serius ini sebanyak ini yang takut. Aduh, kita udah semuanya aja bisa kalah, apalagi sebagian besar pulang. Tapi Tuhan ingin menunjukkan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ditanya berapa banyak sekarang sisa Gideon? 10.000. Tuhan masih berkata terlalu banyak bagimu. Suruh mereka minum. Setelah minum aku akan memberikan sebuah pernyataan. Siapa yang minum dengan cara seperti anjing, dan mereka langsung menghirup air gitu seperti anjing, suruh mereka pulang. Dan seperti yang saudara tahu kisahnya, hanya tinggal sisa 300 orang. Tapi Alkitab katakan dengan ke-300 orang itu, Gideon mengalahkan orang-orang Midian. Why? El Shaddai, Maha Kuasa Allah menyatakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Bukankah hidup kita seringkali sama seperti Gideon? Kita berpikir Tuhan gak mungkin, Tuhan gak bisa, Tuhan kayaknya mustahil. Tapi justru disinilah iman kepercayaan kita tunjukkan kenapa dia Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Orang takut membuat mereka kehilangan kesempatan melihat kemuliaan Allah. 22.000 orang itu, mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah luar biasa mengalahkan bangsa Midian. Andai saja Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini udah malam, saudara, ini malam ya kan. Ini kepala tuh kalau mesin itu udah mulai panas ya kan. Jadi saya mau nginget Sadrak, Mesak, Abednego ya susah banget. Andai saja Sadrak, Mesak, Abednego takut kepada pernyataan raja yang berkata, kalau engkau tidak mau menyembah dewa yang kubuat, maka aku akan melempar kepada perapian. Andai saja mereka takut. Tidak ada prakisah yang luar biasa. 3 orang yang dilempar ke dalam perapian 7 kali lipat. Keluar tanpa satu bau gosong pun di badan mereka. Andai saja Daniel ketakutan. Ketika raja berkata, aduh minta maaf Daniel. Hukum berkata bahwa kalau engkau berdoa kepada Allah lain, kau harus masuk ke dalam gua singa. Kalau Daniel berteriak dan meraung, aduh Tuhan gua singa lagi. No, Daniel tidak berontak. Alkitab bercerita tentang orang-orang yang luar biasa. Paulus, Daud ketika bertemu dengan Goliat, andai saja dia dikuasai oleh ketakutan. Mungkin Daud bilang, aduh lebih baik gue jadi gembala kambing domba aja lah. Dan tidak pernah ada cerita seorang anak muda mengalahkan tentara yang tinggi besar. Tapi karena mereka tahu El Shaddai, mereka tetap melangkah. Manusia kita terbatas, saudara. Sebagai suami, Pak, kita banyak kekurangan, kelemahan. Sebagai istri, Bu, kita tahu kok batasan-batasan kita. Sebagai anak-anak muda kita pikir, pendeta, saya nggak lebih baik dari orang lain. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak sepintar mereka, saya nggak setalent mereka. Tapi ingatlah yang menyertai engkau bahkan lebih besar dari siapapun. El Shaddai. Andai saja saudara bisa tetap memiliki pemahaman yang kuat tentang betapa besarnya Tuhan, maka kita akan siap masuk 2021 dengan lebih yakin. Allah tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Saya rindu menyampaikan lebih lanjut, saudara. Tapi saya pikir sesederhana firman ini akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Andai engkau mau meremakannya. Dan biarlah firman yang kita dengar itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kekristenan kita. El Shaddai. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku cemas, Dia menyertai saya dan saudara. Dia Allah yang bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Kita satu dalam doa bersyukur. Berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Sesi paling akhir dari minggu pertama Desember 2020. Hamba sudah sampaikan di sesi sebelumnya tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan di akhir hamba tutup dengan El Shaddai. Itu membuat kami tetap bangga hidup dalam kekristenan. Karena kami tahu Allah yang menyertai kami adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Setiap jemaat yang menyaksikan melalui smartphone
handphone mereka, melalui smart TV mereka, melalui laptop, komputer, tablet, whatever. Hamba doa dalam nama Yesus, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hari ini diganti oleh kata shalom. Ada damai sejahtera yang membuat kami tetap melangkah dengan yakin Tuhan punya rencana yang ajaib dan luar biasa. Berkati Tuhan, agar di akhir tahun ini kami mengakhirinya dengan kekuatan daripada Allah surgawi. Kami mengakhiri ketakutan, kecemasan kami sepanjang tahun ini dengan iman, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Seperti engkau bertemu Abraham, Ishak dan Yakub, dan engkau menyatakan diri El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Tuhan yang sama yang hari ini datang kepada setiap pemirsa yang menyaksikan live streaming ini dan berkata kepada hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan masa depan kami, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Diberkatilah firman ini menjadi rema dalam hati yang berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam firman kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.